Selamat siang, perkenalkan nama saya Dewan Aryo Kusumo dengan NIM A11 2017 10296. Di sini saya mengikuti workshop dengan skema sertifikasi okupasi Associate Data Scientist. Jadi di pertemuan minggu kemarin saya mendapat penugasan yaitu membuat project dengan database breast cancer Wisconsin. Di sini saya menggunakan Google Colab karena kemarin juga diajarkannya menggunakan Google Colab. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita melakukan import library yang diperlukan, yaitu yang pertama ada Pandas. Pandas itu fungsinya untuk memanipulasi data. Kemudian ada decision tree classifier, itu untuk model decision tree yang akan kita gunakan. Kemudian ada plot tree untuk visualisasi pohon keputusan. Train test split untuk membagi dataset menjadi data latih dan uji. Akurasi skor untuk menghitungi akurasi prediksi dan untuk plotting. Kemudian yang kedua, kita langsung ke load dataset, yaitu memuat dataset dengan menggunakan pdread CSV dari URL yang diberikan header yang diberikan. Kemudian header sama dengan non ini menandakan bahwa dataset tersebut tidak memiliki baris header. Kemudian yang ketiga dari name column, mengganti nama kolom pada data frame df sesuai dengan definisi kolom yang diberikan pada kode. Ini memberikan interpretasi yang lebih jelas terhadap setiap fitur dalam dataset. Kemudian ada mendefinisikan pemetaan diagnosis, yaitu mengubah nilai M menjadi 1 dan B menjadi 0, sehingga variabel target diagnosis memiliki tipe data numerik. Jadi define diagnosis mapping ini fungsinya. Kemudian memisahkan dataset menjadi fitur X dan target Y. Fitur merupakan semua kolom kecuali kolom diagnosis, sedangkan target adalah kolom diagnosis. Kemudian memisahkan dataset menjadi data latih dan data uji menggunakan train test split. Data latih digunakan untuk melatih model, sedangkan data uji digunakan untuk menguji kinerja model yang telah dilatih. Kemudian melatih model decision tree menggunakan klasifikasi berdasarkan kriteria entropi. Dengan decision tree classifier dan metode fit, model dilatih dengan data latih X-train dan Y-train. Kemudian menggunakan model yang dilatih, melakukan prediksi pada data uji dengan menggunakan metode predict pada model decision tree. Hasil prediksi disimpan dalam variabel Y-pred entropy. Kemudian menghitung akurasi prediksi dengan membandingkan nilai yang diprediksi Y-pred entropy dengan nilai sebenarnya Y-test menggunakan fungsi akurasi skor. Setelah itu, membuat plot dari pohon keputusan decision tree yang telah dilatih dengan kriteria entropi. Ukuran plot ditentukan dengan ukuran yang sudah ada. Kemudian menggunakan plot tree untuk membuat plot pohon keputusan dengan menggunakan model CLF entropi. Jadi ini hasil grafik yang dibuat decision tree. Kemudian yang terakhir mencetak akurasi untuk kriteria entropi menggunakan print akurasi for entropy criterion akurasi entropi. Ini memberikan informasi tentang seberapa baik model decision tree dengan kriteria entropi dalam melakukan klasifikasi pada data uji set. Jadi di sini akurasi for entropy criterion itu yaitu 0,9561 sekian. Jadi demikian presentasi yang
saya lakukan. Terima kasih.